Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan jamaah pengajian Pemuda Persatuan Islam Tanjung beserta jamaah pengajian Sur Legend. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam kajian setiap Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat tempat yang manakala nikmat ini yang sering kita lupakan. Jika kita diberi kesehatan, diberi waktu luang oleh Allah, tentunya ini hal yang sering manusia lupakan. Sarasana nikmat sehat ketika kita sakit sebetulnya. Makanya yang lagi sakit ataupun mengurus orang yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran, yang dimana kalau kita mengurus orang yang sakit ataupun kita sendiri yang sakit, selain Allah memberikan sebuah pahala, ketika sabar menjalaninya, kita itu diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian kita pada malam hari ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 78, yang dimana Imam bin Maisarah, hadis ini diterima dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna min asroti saati, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ciri-ciri kiamat, isyarat-isyarat kiamat, ayur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yasbutal jahlu, dan merebaknya kebodohan, wa yusribal khamru, ciri yang ketiga kata Nabi, diminumnya khamr, diminumnya arak, minuman keras dan sejenisnya. Wa yadharuz zina, dan yang namanya perzinahan sudah terbuka, sudah terang-terangan. Itu Rasul mengatakan bahwasanya tanda-tanda kiamat itu diantaranya seperti itu. Yang pertama, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, diminumnya khamr, dan terang-terangannya perzinahan. Nah, oleh sebab itu, hadis Nabi ini sebetulnya butuh penjelasan. Dan Nabi sendiri memberikan sebuah penjelasan. Yang dimaksud nanti dari ciri-ciri kiamat yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu itu adalah bukan artinya manusia para bodoh semuanya. Bukan ujung-ujung ilmu terlalu ngitan dalam pikiran manusia. Enggak seperti itu. Tetapi Rasul mengatakan, Imam Bukhari masih menjelaskan bahwasanya diangkatnya ilmu adalah biqobdil ulama. Wafatnya, meninggalnya ulama. Jadi sebetulnya kalau meninggal ulama itu adalah sebuah kerugian, sebuah hal yang menyakitkan sebetulnya bagi kita. Kenapa? Karena sumber ilmu itu ada di ulama. Yang namanya ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris Nabi. Makanya Nabi tidak mewariskan harta. Nabi itu tidak mewariskan emas ataupun perak
Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi Nabi mewariskan apa? Ilmu. Nah, di antara ilmu yang diperoleh dari Nabi itu turun ke siapa? Ke ulama. Makanya ulama itu disebut dengan warasatul anbiya. Di mana derajatnya pewaris itu sama dengan yang mewarisi. Maka ke ulama itu kita harus hormat. Ke ulama itu kita harus menghormati mereka. Tidak boleh kita ke ulama seperti kejadian-kejadian hari ini. Banyak ulama yang dipenjarakan, yang dikriminalisasi gitu kan. Itu sebetulnya sebuah kerugian bagi bangsa kita. Kerugian bagi mereka yang berlaku seperti itu. Jadi sebetulnya mah itu mengundang sebuah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wafatnya seorang ulama itu adalah merupakan dicabutnya ilmu yang dimana kalau tadi Nabi mengatakan dari keempat ciri itu sebetulnya ada kaitannya yang disabdakan oleh Nabi itu. Coba kita perhatikan. Kata Nabi tadi, inna asrata. Sesungguhnya isyarat-isyarat kiamat itu diantaranya adalah diangkatnya ilmu, artinya ulama diwafatkan. Ketika ulama wafat, ketika orang-orang yang berilmu itu sudah tiada, maka yang berlangsung di masyarakat adalah kebodohan. Nggak tahu itu masyarakat terhadap ilmu agama. Karena tidak ada ulama, tidak ada yang menerangi terhadap kehidupan beragama. Makanya ayat Ustadz di hiji tempat itu adalah sebuah perasa, sebuah hal yang bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Makanya Ustadz ataupun ulama itu disebutnya samratul bilad, uyahna masyarakat, uyahna negara. Makanya kalau di suatu kampung, di suatu daerah, di suatu negara tidak ada ulama, maka kampung tersebut, daerah tersebut, negara tersebut, namun neng, namun sayur tanpa garam apa? Amar kan? Tanpa garam itu kan teuyahan. Jadi namun ayah lemur, oh ustadan teuyahan lemur teh. Artinya tidak akan ada dampak yang baik dalam kehidupan. Makanya adanya masjid, adanya ayana ustad di masyarakat itu adalah sebagai apa namanya pengaruh positifnya besar sekali. Tetap ustad mah kudu dikukut kok ya. Ustad mah kudu dikukut. Artinya harus di apa namanya ya diperhatikan kehidupannya. Si ustad boga beas, ustad boga rokok 2 bungkus kan, alhamdulillah. Nuhun bah. Itu kan artinya sebuah hal yang pola perhatian-perhatian seperti itu. Dan masih banyak sebetulnya. Makanya kadang-kala saya menitipkan apa namanya guru-guru diniyah. Ini harus kita jadikan wacana ke depan. Guru-guru diniyah itu adalah orang-orang terbaik menurut saya. Kenapa? Guru diniyah itu paling paling apa? Yang paling berperan terhadap pola keberagamaan kita. Dulu kan kita sekolah agama ya. Orang bisa baca, bisa nulis, bisa ngaji Quran. Di antaranya adalah hasil proses belajar dengan guru-guru diniyah di sekolah agama. Coba bayangkan kalau kita hari ini nggak pernah merasakan sekolah agama. Karasa tuh bisa baca Quran teh. Karasa tuh bisa nulis Arab teh. Guru-guru kita memang dulu seperti itu. Makanya guru diniyah itu mutlak kita harus perhatikan. Jadi kadang-kala mohon maaf ini, perhatian kita kepada pesantren, kepada guru agama, ini kadang-kala mohon maaf tidak sebanding baik dengan perhatian kita terhadap yang lainnya. Kalau kursus bahasa Inggris, kursus komputer dan sebagainya, seminar-seminar kita mampu bisa bayar gede. Seminar apa ataupun kursus bahasa Inggris apa, itu mau jutaan pun kita tebak. Tapi guru ini ya gitu kan, sekolah agama. Ditagih iuran 10.000 wae kan, ngaji-ngaji wae bayar. Kan artinya, maka saya juga
memberikan tamsil, ya, memberikan perumpamaan. Jadi ke sekolah agama mah, ke pesantren diantaranya, kadang nganggap 3 tangkal kawung. Tahu tangkal kawung? Yang namanya tangkal kawung itu kan beragam jenis apa namanya keuntungan manfaat yang diperoleh dari tangkal kawung itu. Coba orang tetaan. Tina tangkal kawung jadi naon wae. Gula beureup, naon deui? Lahang, naon deui? Cangkaleng, naon deui? Sapu jadi inyuk, inyuk jadi sapunya. Sapu nyere, inyuknya. Kemudian aci kawung. Dan masih banyak manfaat-manfaat dari kawung itu. Tapi masalahnya ada nggak yang merawat kawung hari ini? Ya, nggak ada, jarang. Kawung itu kadang-kala jasa care. Care itu dalam istilah bahasa Indonesianya apa ya? Luak ya. Itu jasa care gitu. Oh, orang anu sugan ngahaja miara gitu kan kawung. Tapi semua butuh dari manfaat kawung itu. Nah, ini barangkali yang harus kita jadikan sebuah wacana pemikiran kita. Bahwasanya kita berpikir adil. Artinya layaklah kalau guru-guru agama, guru-guru yang berperan dalam keberagamaan itu dihormati, diberikan apa namanya sebuah perhatian yang lebih. Ini yang merupakan langkah yang tepat menurut saya untuk keberlangsungan keberagamaan kita, keberagamaan keluarga, keberagamaan di masyarakat. Nah, itu barangkali sebagai dasar pemikiran saja bagaimana kita menghormati orang yang betul-betul apa namanya ada sebuah kontribusi terhadap pola hidup keberagamaan di antaranya kita semua. Nah, ulama wafat, ketika ulama sudah tidak ada, maka yang berlangsung di masyarakat adalah kebodohan. Maka kalau orang tidak mengerti agama, kalau orang sudah bodoh, apa yang terjadi? Maksiat masyarakat. Makanya tadi Nabi mengatakan, maksiatnya jenisnya hanya 2 saja yang diwakili oleh Nabi. Sebagai contoh, apa? Sudah meminum khamar, meminum arak, kemudian yang kedua, zina. Itu adalah 2 perbuatan yang nantinya menjadikan biang-biang dosa terhadap yang lainnya. Makanya khamar itu disebut umul khaba'is. Jadi inungna dosa itu tina khamar. Maka dari khamar bisa berbuat maksiat yang lain, bisa mencuri, bisa membunuh, bahkan bisa memperkosa, bisa berzina. Itu diantaranya dampak daripada khamar itu. Nah, ini barangkali sebuah sabda Nabi yang betul-betul sabda Nabi dari awal sampai akhir ternyata ada kaitannya. Tidak semata-mata Nabi menyebutkan hal semacam itu kalau tidak ada sebuah kaitan antara dauhan Nabi yang perkataan di awal sampai perkataannya di akhir. Itu diantaranya seperti itu. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 79, ini masih berkaitan dan hampir mirip, hampir sama dari perkataan Nabi, dari sabda Nabi yang tadi, sama masih dari Anas bin Malik, bahwasanya sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Kemudian perzinahan secara terang-terangan. Ada tambahan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki. Jadi perempuan menjadi mayoritas daripada jumlah populasi laki-laki. Jadi perbandingannya seperti itu. Apakah hari ini sudah seperti itu? Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Berarti ciri kiamat eta gitu. Jadi 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Ayeuna mah berbanding berapa kira-kira? Ada yang pernah survei? Kalau 1 berbanding 4 mah masih ketanagaan ya. Ini berbanding 50. Artinya perempuan populasinya lebih banyak. Tereh cenah kiamat mun geus kitu mah. Nah, seperti yang pernah saya katakan tadi,
Yang ini merupakan sebuah tafsiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hadis yang saya bacakan di awal tadi. Bahwasanya la yakbidul ilma intijaan yantaji'uhu minal ibad. Jadi kata Nabi itu, Allah itu tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari seorang hamba. Ujug-ujug leungit bener tadi, ujug-ujug eueuh we dina pikiranna teh. Bodoh jelema teh, enggak gitu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama'i. Tetapi yang disebut dicabutnya ilmu itu adalah biqabdil ulama. Diwafatkannya para ulama, ahli-ahli ilmu itu diwafatkan. Mulai kita juga di Jamiah sudah mulai ketar-ketir. Kang Andri, dulu kan zaman yang saya ketahui ya, mulai Ustaz Sidik Amin tidak ada, Ustaz Latif Muhtar, Ustaz Sodikin, Ustaz Usman, Ustaz Ahyar Suhada, kemudian yang lain-lainnya banyak, termasuk ustaz-ustaz di sekeliling kita. Akhirnya tinggal saya, Ustaz Romli, tinggal Ustaz Jae, yang sepuh-sepuhnya itu ya. So, akhirnya Ustaz Jae, Ustaz Maman, Ustaz Romli kalau sudah tidak ada, saha kolot urang, saha ulama urang. Ini ketar-ketir sebetulnya. Ya harusnya kita sebetulnya yang meneruskan, harusnya kita. Jadi ulah nunjuk batur, urang weh tuluykeun ku urang mun bisa mah gitu. Tapi alhamdulillah ada sedikit kepanikan ini tidak larut ya. Muncul Ustaz Amin Mukhtar. Muncul lagi siapa? Ustaz Andri Abe, Ustaz Hamdan, kemudian Ustaz Nasruddin Syarif, Ustaz Nurdin. Wah, alhamdulillah banyak. Ya mudah-mudahan anak-anak kita nanti juga sebagai pelanjut mereka. Itu mudah-mudahan. Ya tidak menutup kemungkinan kan. Kita optimis saja. Nah, kemudian kata Nabi, hatta idalam yubki aliman, sehingga ketika tidak ada orang-orang yang berilmu, ternyata jalan boga ilmu teh. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia, orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin bukan ulama, bukan ahli ilmu. Jadi justru pemimpin-pemimpin yang bodoh terhadap ilmu agama. Hari ini kan sudah terjadi, jelema anu teu boga naon bisa jadi jelema teu boga kapasitas ilmu bisa jadi pemimpin di negeri ini kan. Ya mau dari tingkat bawah sampai tingkat atas bisa kita. Penting boga duit, penting ada partai yang mengusung bisa hari ini. Ini sudah terjadi ini. Mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhala, bodoh terhadap keilmuan. Yang akhirnya pasuilu, fa'abtau bighairi ilmi. Ditanya mereka tentang agama, fa'abtau bighairi ilmin, mereka memberi fatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Tuh. Kok banyak sekarang? Ketika ditanya tentang suatu hukum, kan ngalah caprak ngejawab. Menyesatkan. Bahkan sekarang terang-terangan, oh naon, betul kata Nabi ada da'i du'atun ila abwabi jahannam, penyeru kepada neraka jahanam. Mulai dari segi berpakaian, pakaian muslimah, pakaian hijab itu dianggap budaya Arab. Indonesia mah kebaya itu sih kan benar. Indonesia mah ulah gitu. Indonesia mah kudu ciri khas Indonesia. Padahal ya dengan istilah-istilah itu adalah budaya asing dan sebagainya. Itu sudah sering terjadi. Masalah pakaian saja ruwet di Indonesia. Artinya dipermasalahkan. Orang berhijab, orang berkerudung itu dianggap memakai pakaian asing, memakai pakaian budaya Arab. Mereka teh anti Arab tapi ngaranna ke Arab-Araban kan aneh kadang-kadang. Gitu kan? Mereka itu anti Arab
Tapi satu ketika keobok tuh ya, dipoyok, diobok. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. So, banyaklah eh, contoh-contoh mereka memberikan sebuah fatwa, memberikan sebuah eh, statement-statement yang sesat dan menyesatkan. Seperti hari ini, banyak yang mengatakan semua agama benar. Itu sebetulnya jika benar ngomong itu padahal sebenarnya. Jadi ini perkataan yang keliru. Semua agama benar itu. Tapi anehnya ketika mengatakan semua agama benar, justru yang dicecar itu adalah Islam, agamanya sendiri. Orang Islam mau menyebutkan semua agama benar, tapi nu dicecar itu agama sorangan. Ini kan tidak adil sebetulnya. Itu yang terjadi hari ini. Semua agama benar, tapi nu disalahkan Islam. Ngomong nyebut semua agama benar, tapi Islam disalahkan. Ini yang keliru. Orang Nasrani, orang di luar Islam juga tidak mengatakan seperti itu, tapi kenapa orang yang berKTP Muslim dia menyebutkan semua agama benar? Kan itu keliru. Sebut ke orang teh kadrun ya. Sebut ke orang Islam teh kadrun, kadal gurun. Wah, seperti itulah penghinaan-penghinaan mereka. Padahal orang Islam sorangan itu menghina orang. Jadi aneh di Indonesia merasa diri Muslim tapi tidak bangga dengan kemuslimannya. Ini, merasa diri Muslim tapi tidak bangga betul dengan kemusliman. Nah itu sudah diisyaratkan oleh Nabi dan sudah Nabi memberikan sebuah penjelasan tentang hal ini. Nah oleh sebab itu inti daripada apa yang saya sampaikan ini, saya ingin mencoba mengajak bagaimana kita peduli terhadap ilmu, peduli terhadap ilmu agama. Di mana ilmu agama ini adalah yang sifatnya yang harus kita cari itu adalah ilmu agama yang sifatnya ini kan fardu ain. Jadi tidak bisa diwakil. Diajar agama mah, neangan ilmu agama mah, thalabul ilmi itu tentang ilmu agama itu tidak bisa diwakil. Wajib semuanya mencari. Dari mulai urusan akidah, ibadah sampai akhlak itu wajib kita tahu. Ya, ilmu agama mah sifatnya fardu ain. Beda dengan ilmu-ilmu yang di luar ilmu agama, misalkan ilmu keduniawian, ilmu perindustrian, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu kedokteran, itu mah bisa diwakilkan kepada yang lain. Silakan orang teu bisa ge teu jadi dosa, sudah terwakili yang oleh orang lain. Tapi ilmu agama semua wajib orang memiliki dan wajib semua paham. Ini ilmu agama. Di mana ilmu agama mah yang nantinya akan menjadikan harus ada perubahan di dalam diri kita. Ku ilmu agama mah di mana ilmu agama itu bukan merawat saja segi jasad, segi fisik, tapi merawat batin, merawat ruhani kita. Makanya bohong kalau umat Islam, kalau orang yang beragama tidak merawat hatinya. Orang kudu dirawat hati. Hati kita ini harus dijaga, dirawat, dibersihkan senantiasa. Kenapa? Karena gambaran hati ini akan menjadi sebuah nilai dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku kita. Makanya perilaku jelek itu diantaranya hatinya itu kotor. Ketika ada orang menghina kepada orang lain, berarti dalam hatinya itu kotor sebetulnya. Makanya Rasul mengatakan ketika kita berbuat dosa, hati kita itu ada nuktah. Apa itu nuktah? Noktah ya, noda. Jadi ketika kita berbuat dosa, hati kita bernoda. Makin banyak dosa, makin bernoda. Kita susah dibersihkan. Maka mulailah dosa-dosa kita dikurangi, dihilangkan. Tidak melakukannya kembali, artinya supaya hati kita bersih. Jadi hati mah kudu dirawat sebetulnya.
yang namanya kolbun ini, bukan kalbun ya, tapi kolbun. Kalbun mana? Anjing. Kadang ada manajemen kolbu, bukan manajemen kalbun. Gitu ya. Hati kita ini harus dirawat. Dimana kata Nabi itu kan at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa ini di sini, takwa ini di sini. Nah, ini gambaran betul. Oleh sebab itu, agama, maka agama mah bisa mengobati penyakit yang ada di dalam hati. Quran itu syifa'ul lima fisudur. Jadi penawar, jadi obat terhadap yang ada penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka kalau sakit hati kan tidak meminum betadin kan? Namun boga penyakit hati, obat nanti Quran, obat nanti agama. Ini yang makanya di dalam Al-Quran itu ada istilah maradun, ada istilah maridun. Apa bedanya maradun dengan maridun? Kalau maridun mah penyakit jasmani, kalau maradun itu penyakit rohani, penyakit batin. Makanya di dalam Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang munafik itu penyakitnya ada di dalam hatinya. Fi qulubihim maradun, maradun. Kalau penyakit jasmani, maridun. Itu bedanya. Jadi maridun mah penyakit jasmani. Nah, nu kitu mah diobaranana oge dengan medis, ya. Dengan medis penyakit jasmani mah penyakit nu aya dina awak. Lamun penyakit nu aya dina hate, penyakit nu aya dina batin ubarna naon? Quran, agama. Kalau saya boleh katakan, perbedaannya begini. Kalau penyakit jasmani, orang itu mencari obatnya. Betul kan? Bukan mah aya dokter alus teang susul. Aya pengobatan herbal bagus, susul. Itu penyakit jasmani seperti itu. Bukan mah kajian mahal, tebak, gitu kan? Mun aya nu ngabejaan teh atoh deh. Ini kenapa kamu sakit ini? Wah, ka dokter anu, ku obatna dengan anu atoh mun anu ngabejaan teh. Tapi penyakit rohani. Sugan neangan ubarna. Abdi boga penyakit koret ya. Naon ubarna ya. Nah, enggak ada kan. Saya punya penyakit hasut bae ka batur ya. Nah, rek neangan ubarna naonnya? Henteu sugan gitu. Oh. Di mana aya nu ngabejaan ngamuk. Di mana ada orang yang memberitahu, Kang, akang teh gering. Gering na. Akang teh ieu koret. Langsung ngabret teh. Ece teh sakit naon? Ece mendak sehat. Ece teh loba hasut ka batur. Wah, moal teh ngabretnya. Tuh, cara neangan sugan ubarna lamun aya nu ngabejaan pasti ngambek. Itulah penyakit rohani. Ya, inilah bedanya barangkali. Nah, makanya hayang cager batin mana kembali kepada agama, kembali kepada Al-Qur'an. Maka salah satunya untuk memperbaiki bangsa ini adalah apa? Dengan syariat. Memperbaiki bangsa ini itu dengan Quran dan Sunnah. Karena sama Quran dan Sunnah itu. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan, taraktu fikum amroin. Aku, meninggalkan dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini, jaminan dari Nabi, lan tadilu abadan, tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Quran dan Sunnah. Jadi pemersatu bangsa, pemersatu umat ini Quran dan Sunnah. Yang menjadikan sehatnya bangsa ini adalah Quran dan Sunnah, bukan yang lain-lain. Nah itu, jadi agama mah bisa memperbaiki hal itu semua terhadap batin kita, jasmani kita. Maka hemat saya, kita kembali saja kepada Quran dan Sunnah. Bahkan kembali lagi kepada lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu benar lagu itu. Apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang dibangun dulu itu adalah jiwanya, bukan badannya dulu. Lain infrastruktur, lain sebuah
nilai teknologi yang luar biasa, tapi nu dibangun mah jiwanya dulu. Pola keberagamaannya dulu, baru selesai permasalahan. Dan yang ini nantinya menjadikan diantaranya penyakit nu aya dina hate bisa ngajadikeun penyakit nu aya dina fisik. Kulantaran jelema loba pikiran, loba perasaan teu pararuguh, loba perasaan apa namanya banyak memendam perasaan, artinya akhirnya dia sakit kan gara-gara seperti itu. Loba pikiran jelema gering jelema loba pikiran. Mata doa saya ke Abah, bah sing kuat. Artinya harus kuat menghadapi hal semacam ini. Naon sebabnya? Ya tadi orang mana apapun yang terjadi kebaikan. Sekali lagi bagi mukmin itu tidak ada yang jelek, kondisi apapun tidak ada yang jelek. Semua kebaikan. Ajaban li amril mukmin kata Nabi itu. Sungguh luar biasa. Sungguh apa namanya? Amazing lah bahasa naon bahasa Inggris nama. Sangat aheng, sangat luar biasa urusan orang mukmin itu. Tidak ada satupun yang terjadi ke orang mukmin itu kecuali in asobathu sarra'u sakaro. Ketika orang mukmin mendapatkan sebuah as-sara'u, kabunga, kasenang, kemudian apa namanya? Ya termasuk kesehatan. Sakaro, syukur orang mukmin itu. Syukur artinya syukur itu apa? Artinya syukur itu kita diberi nikmat oleh Allah, digunakan itu nikmat untuk ketaatan kepada Allah, itu tanda syukur itu. Jadi lain yang ngukoneng syukur itu. Lain ngan saukur kitu, lain ngan saukur numpeng, tapi syukur teh kita dapat nikmat, kenikmatan itu dipakai untuk taat. Jadi makin taat aja kita. Udah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Coba. Sebelumnya, hari ini, dan yang akan datang, Allah sudah menjamin nikmat kita. Bahkan hari ini, kopi, mohon maaf, rokok, makanan yang ada di depan kita, itu sebuah kenikmatan. Mentakna lamun orang keur ngarokok, bah, keur ngopi, tong ngomongkeun ka susah. Teu adil atuh. Yang kita hadapi itu adalah kenikmatan. Ngarokok nikmat, kopi nikmat. Ayo nu diomongkeun ka susah, kan teu adil ya. Makanya nikmati saja hidup. Tidak ada sebuah permasalahan yang tidak selesai. Semua selesai. Maka bikin masalah orang ka saha? Allah. Bikin masalah orang kalau Allah sendiri yang akan menindaklanjuti permasalahan kita. Tuh. In asobathu darra'u sobaro. Ketika ditimpa kemadaratan, kasusah, termasuk penyakit, sobaro, sabar. Sabar itu bukan di awal, bukan di tengah, bukan di akhir, tapi ketika terjadi musibah terjadi, kita sabar menghadapinya, itu yang disebut dengan sabar. Memang berat sabar itu. Babari diomongkeun tapi hese dilaksanakan. Hese rek sabar. Maka ganjaran sabar itu adalah surga. Coba kalau ganjaran sabar itu kipas angin. Hadiah sabar itu kipas angin, nggak semua ada raek. Sabar deh. Tapi sabar ini hadiahnya surga. Asiah kan orang yang sabar menghadapi Firaun. Surga. Dan di antara wanita yang masuk surga itu kan Asiah, Maryam, ya, di antara Khadijah. Itu mereka dengan kualitas mereka. Makanya Neng baca Khadijah gimana, Maryam gimana, Asiah gimana, itu luar biasa. Perempuan, sosok-sosok perempuan luar biasa. Ya. Si Agnes mah tuh dibaca nukar itu lah. Ya, nukar itu udah bukan menjadi tauladan lah. Baca mah sahabat-sahabat perempuan, kalangan sahabat perempuan. Ada bukunya. Judulnya gini kalau mau beli. Wanita-wanita di sekeliling Rasulullah. Mulai dari istrinya sampai sahabat-sahabat golongan wanita. Itu banyak hikmah yang terkandung, ilmu yang terkandung daripada perjuangan mereka. Makanya Allah memberikan khusus surat cinta bagi perempuan. Apa? Surat An-Nisa. Ya. An-Nisa itu surat cinta dari Allah untuk para perempuan. Itu diantara. Nah itu bah. Jadi apapun yang terjadi, kalau kebaikan berarti bersyukur, kalau kemadaratan, kesusah termasuk penyawat berarti sabar. Fakana khairul lahu, alus kaya.
Gitu. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Semua masalah selesai, pasrahkan masalah ke Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan menindaklanjuti permasalahan kita. Maka setiap kasusah saya suka omongkan ke murid-murid saya, sok kasusah teh beuli ku sodaqoh. Kasusah teh beuli ku sodaqoh artinya kita berbuat kebaikan terus. Beuli kasusah eta teh ku berbuat kebaikan. Baik berbuat kebaikan dengan amal soleh perilaku kita ataupun dengan sodaqoh secara materi. Itu menjadi solusi dalam setiap kasusah anu katarima. Insya Allah ini akan menjadi sebuah hal yang meringankan terhadap beban kita. Makanya bukan beban yang ingin dikurang sebetulnya kurang minta ke Allah mah. Masalah mah pasti aya wae, tapi meminta supaya tulang punggung kita kuat. Jadi beban mah aya wae. Dan nu penting mah tulang tonggong urang kuat. Rek beban sakumaha wae nu penting tulang tonggong urang kuat. Itu seperti. Yang penting kuatan heula diri urang. Kuatan istri kita, kuatan semuanya. Untuk apa? Supaya bisa sabar menghadapi sebuah musibah. Kan Allah marek nguji teh bener-bener orang beriman itu kan ngujina teh betul-betul. Kita kadang-kala pengawas saya kan minang diuji na itu. Diuji ku ieu, diuji ku itu. Curiga ya marek beunghar. Saya tanya, curiga rek beunghar, lamun ujian edun siga kieu, curiga rek beunghar biasa teh. Mun ujian edun. Marukan Andre Abe teh, marukan Andre Abe teh sukses siga kieu teh henteu mengalami sebuah rintangan, halangan dan ujian, edun ujian gitu. Pernah di pabrik, pernah naon ieu, Bos? Wah, pernah ngabes. Oh, pernah segala rupa. Ujiannya berat itu. Eh? Tah, ujian mah nu sakola lamun teu ngilu-ngilu diajar mah lain ujian atuh. Cuma ujug-ujug hayang oh saya keur diuji ari salat tara. Saya lagi diuji nih sama Allah. Ari salat tara itu bukan ujian. Diuji mah nu sakola di mana-mana. Ya, seperti itu. Jadi emas. Mun emas hayang murni, biasanya dibakar dulu. Baru terlihat emas itu murni. Mana emas yang asli, mana kotoran. Makanya orang keur diuji dengan berbagai bentuk ujian-ujian itu untuk memurnikan betul-betul kita itu orang iman yang sejati. Orang beriman yang betul-betul murni keimanannya. Yang dipisahkan kok kotor dina diri. Makanya terimakeun lah. Mohon maaf nih. Saya juga pribadi sama. Mun urang ayeuna bawa musibah, lebat tengeunah gitu kan. Ya, mudah-mudahan jadi kifarat dosa urang tuh kan. Seolah-olah hari ini kita di laundry oleh Allah Subhanahu wa taala. Di laundry urang teh dibersihkeun ku Allah. Dosa-dosa yang sebelumnya kita hilang. Itu mudah-mudahan seperti dan kita selamat baik dunia maupun akhirat. Nah, yang paling terakhir ingin saya sampaikan. Satu, mengenai ilmu ini. Kepada orang yang cerdas, ya, dina bab ilmu, sok sebarkeun ilmu. Sebarkeun ilmu, kudu cerdas. Mun bisa memuka pengajian. Kita juga iya ya, muka pengajian juga untuk upaya menyebarkan ilmu. Kan di sini bukan saya saja ya, Ustaz Anu datang ke sini. Artinya sok sebarkeun ilmu. Nu boga kapinteran mah tong kitmanul ilmi, tong nyumputkeun ilmu bikin. Mun bisa mah kamurin. Sok bikeun. Entak tong disumput-sumput ilmu. Pikeun. Di mana saya sudah tidak ada, kan murid yang melanjut. Ada yang lewat nulis, ada yang di muridnya ilmunya itu, ya seperti itu. Yang kedua, buatlah majelis-majelis ilmu. Sok nyieun majelis ilmu. Kan kita alhamdulillah hari ini jihad di mana-mana. Pengajian Ahad, ada jihad, ada jitu, ada jimat. Jitu pengajian Sabtu, jimat pengajian Jumat. Nanti banyak pokoknya pengajian tanya. Sok buat majelis-majelis ilmu. Silakan. Kemudian anu boga ilmu, sok modalan. Baru misalkan cerdas dalam ilmu, sok modalan. Yang kita menaon, modalan. Budak orang cerdas, di ulama sok modalan kurang. Ataupun ku jamiah di modalan. Untuk apa? Supaya keberlangsungan ilmunya itu bertambah. Dan Ustaz
ulah ngahinakeun diri dengan soongok materi. Jadi ngaji teh karena bi amplopihim, lain karena Allah tapi karena oleh. Jangan. Tong ngahinakeun diri jadi usaha. Hayang karena amplop semata. Ulah beja. Naon sababna? Nah, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan. Ulah ngahinakeun. Secara orang sebagai gitu. Hanya sebatas duniawi. Jangan. Urang mah justru kudu mentas-mentaskeun. Mentas-mentaskeun urusan-urusan ke akhirat. Supaya jadi nilai-nilai kebaikan. Ya. Itu barangkali sekedar apa bahan pemikiran bagi kita supaya jadi apa namanya motivasi mudah-mudahan ya menjadi motivasi dan informasi yang berharga bagi diri kita semua. Itu saja barangkali untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini dan kalaupun ada pertanyaan silakan nanti sambil ngobrol ya. Pertanyaan mah nggak usah di ini ya, nggak usah di live ya, ditutup saja. Nanti kita balik sambil ngobrol, saya tutup dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum